فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Bismillah. Pada lafal fa'azallahuma syaitanu, pada lafal fa alirkan nafas kita, karena fa sifatnya sifat hamas. Fa. Kemudian za alirkan ininya, suaranya. Kemudian di sini langsung fa'azallahuma syaitan. Di sini ma tidak boleh dipanjangkan meskipun dia awalnya mad tabi'i. Karena dia bertemu dengan alif lam di sini dan alif lam syamsiyah. Ini ada alif lam yang kita tulis tapi tidak kita baca. Ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Kemudian kita langsung ke huruf shin yang ditasydidkan. Kemudian pada lafal asy-syaita, syaita. Hati-hati di lafal ya, di sini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf ya. Jangan sampai ini dibaca dengan bacaan memantul. Misalnya syaita, nah gitu ya. Atau dia tidak boleh memantul ya-nya. Syaita itu mantul. Harusnya asy-syaitanu, asy-syaitanu. Nah. Kemudian pada lafal to, di sini ada bacaan mad tabi'i ditandai dengan adanya huruf fathah pada lafal to bertemu dengan alif. Panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian pada lafal anha ada nun sukun bertemu dengan ha, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar halqi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ha. Yaitu cara membacanya adalah suara nunnya dijelaskan suara nun sukunnya, anha, dan tidak boleh ditahan, anha. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Kha fa akhrajahuma. Lafal ma mad tabi'i fathah bertemu alif lagi. Kemudian pada lafal mimma ada bacaan gunnah. Pada lafal mim berharakat tasydid dan di sini diwarnai dengan warna hijau, artinya kita menahan suara nya sepanjang 2 harakat. Mimma, jangan langsung mimma. Itu banyak sekali terjadi yang seperti itu. Dia malah tidak menahan gunnahnya tapi langsung saja mimma, harusnya ditahan dulu. Mimma kana fi. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i lagi. Kana, kedua-duanya sama panjang mad tabi'i yaitu 2 harakat. Kemudian pada lafal fi, ketika kita waqaf di sini, ini kita menjadi hukum tajwidnya berupa mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan atau ketika kita waqaf. Dan sebelum huruf waqaf itu yang dimatikan itu, misalkan di sini kita berhenti pada lafal huruf ha kan menjadi sukun, maka jadinya fi, ya fi gitu ya. Maaf, misalkan contoh begini, fihi gitu ya kan, karena kita waqaf fi ya mati, hanya ikut mati. Nah sebelum huruf ha yang dimatikan ini ada huruf ha sukun, ada huruf ya sukun atau huruf mad, maka inilah kita namakan dengan mad arid sukun. Mad yang terjadi, mad artinya memanjangkan, panjang ya. Sukunnya di mana? Sukun aridnya pada lafal ha ini sukun arid, maka hanya mati. Kemudian sebelumnya ada huruf ya yang disukunkan, maka panjangnya kita boleh memilih 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Misalnya kana fi 2 harokat, atau fi 4 harokat, atau 6 harokat fi. Kita coba ulang. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Kemudian wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Pada lafal wa qulna ihbitu
Hati-hati ini jangan dibaca wa qulna uhbitu. Ini bukan harokat. Pada lafal alif, alif itu pada dasarnya tidak memiliki harokat atau tidak memiliki bacaan. Dia hanya menandakan panjang huruf. Maka wa qulna langsung kepada huruf ha yang disukunkan. Wa qulna bitu, tu mad tabi'i yaitu dhamma bertemu waw. Wa qulna bitu ba'dukum, hati-hati di dalam hafal ain, jangan ba'dukum, jangan diganti dengan hamzah, jangan ba'dukum tapi dia ain. Ain memiliki salah satu sifat yaitu sifat bainiyah, yaitu tidak terlalu ditahan suaranya dan tidak terlalu dialirkan, tapi tengah-tengah. Ba'dukum li ba'din adu. Kemudian pada lafal kumli, ya, ada lafal mim mati bertemu lam. Ini kita hukumnya dengan bacaan izhar syafawi, yaitu terjadi ketika ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf ijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian li ba'din, ain sama din adu, di sini ada bacaan izhar halqi, yang dimana kita wajib menjelaskan suara tanwinnya dengan jelas. Kemudian melafal adu, ini hati-hati. Nah, ini yang sering terjadi banyak kesalahan dalam melafalkan adu. Yaitu dia dalam melafalkan adu itu ditahan, misalnya adu, harusnya bukan, atau misalnya adu, tapi dia ditekan huruf wawnya adu, adu, karena dia tasydid. Masukkan dulu ke waw tasydidnya baru dimatikan. Li ba'din adu, adu, ya, bukan adu, bukan adu, jangan dipanjangkan, tapi adu, adu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, alhamdulillah. Di sini kita lihat walakum fil ardi, ada mim mati bertemu fa, kembali lagi izhar syafawi karena seluruh huruf hijaiyah ya setelah huruf mim, maka ada izhar syafawi. Fil ardi, di sini ada alif lam. Alif lamnya kita namakan alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam kita tulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian ardi, ro-nya di sini ada hukum tajwid berupa ro tafkhim. Ya, ro tafkhim. Jangan dibaca ardi. Bukan ardi tapi ardi. Ardi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa. Lafal mustaqarrun wa, di sini ada run ketemu waw, ada tanwin un berupa dhammatain bertemu dengan waw, maka kita hukumnya dengan bacaan idgham bi gunnah. Yaitu bagaimana cara membacanya? Cara pertama, langkah pertama, masukkan tanwin ke huruf waw sehingga suara n-nya hilang. Tinggal ganti wa, maka mustaqarrun awalnya menjadi mustaqarru karena dia bertemu waw, masuk ke waw. Langkah kedua, ditahan wawnya, mustaqarru wa mata. Kemudian pada lafal ta ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Kemudian aun ada izhar halqi yaitu adanya tanwin bertemu dengan hamzah, harus jelas suara aunnya. Kemudian ila ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif kecil. Kemudian lafal hin, ini ada bacaan mad arid disukun sebagaimana tadi lafal fi yang kami jelaskan. Maka dia kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 dan boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Bismillah, kita uraikan satu persatu. Pada lafal fatalaqqa, di sini untuk huruf fa harus hati-hati, harus alirkan nafasnya. Jangan sampai kita merubahnya menjadi patalaqqa diganti dengan p. Maka di sini jangan sampai diganti dengan p, tapi pakai f, fa. Kemudian fatalaqqa Adamu,
Lafal qa di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi karena mad itu artinya panjang, berarti di sini menandakan panjang. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini huruf madnya apa? Huruf madnya adalah alif kecil. Qa awalnya adalah 2 harakat karena datang setelahnya huruf hamzah, dan hamzah tersebut kita lihat berada di lain kata, maka ini kita namakan dengan munfasil. Mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 4 atau 5 harakat. Fatalaqqa Adamu. Kemudian pelafal Adamu, di sini ada bacaan mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu fathah, baik itu alif atau waw atau ya yang mati. Nah, sementara di sini ada Adama, ada fathah bertemu alif, maka ada hamzah bertemu alif, mad badal yang disertai dengan alif di sininya. Kemudian mir rabbihi, di sini ada hukum tajwid berupa idgham bila gunnah, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan ra. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ra, maka di sini jangan dibaca min rabbihi, tapi diganti menjadi mir rabbihi. Bagaimana langkah membacanya? Langkah pertama, suara nunnya dimasukkan ke ra dan diganti menjadi r, maka menjadi mir ra, maka menjadi diganti dengan ra, maka mir ra. Kemudian yang kedua, tidak boleh ditahan, tidak boleh mir, tapi langsung saja mir. Hati-hati dalam lafaz ra. Ra itu punya sifat namanya sifat takrir, tapi takrirnya hanya satu saja, tidak boleh berulang. Mir, enggak, tapi langsung saja mir rabbihi. Kemudian melafal rabbihi ada mad silah qasirah, yaitu adanya huruf ha dhamir yang kemudian ditandai dengan ada tanda seperti ini. Ini berbentuk ya kecil. Panjangnya untuk mad silah qasirah yaitu sepanjang 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian melafal kalimatin fa. Di sini ada fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Kemudian pelafal tin fa, di sini ada ikhfa, yaitu ditandai dengan kasrotain. Pelafal tin bertemu dengan fa. Cara membacanya adalah kita samarkan huruf tin ya kepada huruf ta, seakan-akan kita langsung menghurufkan huruf fa. Maka kalimatin fa, kalimatin tin fa, bukan ting fa, jangan ang. Tidak semua ikhfa dibaca dengan ang. Kemudian fataba alaih, taba mad tabi'i lagi 2 harakat, adanya fathah bertemu alif, alaih. Maka di sini ada bacaan mad lin, mad yang terjadi di akhir bacaan apabila ada huruf ya sukun sebelumnya huruf fathah, kemudian ada huruf akhir di akhirnya. Maka ada huruf fathah ya, di sini ketemu dengan huruf ya sukun, dan huruf akhirnya ada yang awalnya berharokat dimatikan karena waqaf. Maka alaih. Ini sebagaimana hukumnya mad arid lis sukun sebenarnya. Ini bisa juga kita masukkan dengan mad arid sukun, tapi kita hukumi dengan mad lin sebagaimana contoh li ila fi quraish. Nah, itu mad lin. Panjangnya berapa untuk mad lin? Mad lin panjang boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Kemudian innahu huwat tawwabur rahim. Pelafal innahu ada gunnah, yaitu ditandai dengan adanya nun berharakat tasydid, dan di sini diwarnai dengan warna hijau. Cara membacanya jangan langsung innahu, tapi ditahan dulu gunnahnya, dimasukkan ke rongga hidung kita. Innahu. Nah, seperti itu. Kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnahnya. Kemudian hu mad silah qasirah sebagaimana lafal mir rabbihi, tapi di sini tandai dengan waw kecil. Kemudian huwat tawwabur rahim. Mad tabi'i pada lafal tawwabu ada mad tabi'i. Panjangnya berapa harakat? Untuk mad tabi'i panjangnya adalah 2 harakat.
Kemudian Ar-Rahim. Ya, di dua At-Tawwab, Ar-Rahim, kedua-duanya yaitu kita hukumnya dengan alif lam syamsiyah. Kemudian pada lafal Ar-Rahim, hati-hati di lafal ha kecil, jangan Ar-Rahim. Nanti merubah artinya. Ha dari dari tengah tenggorokan kita. Kemudian pada lafal Him ada mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi di akhir bacaan sebagaimana kata alaih, tapi dia di sini sebelumnya adalah huruf ya yang huruf harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Asalnya di sini mad tabi'i ar-rahimu, karena kita waqaf dia berubah menjadi mad arid lis sukun, yaitu adanya sukun arid yang ketika kita waqaf dia menjadi mati, sehingga dinamakan dengan sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf dan dimatikan. Panjangnya berapa untuk mad arid sukun? Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Ar-Rahim atau Ar-Rahim atau Ar-Rahim. Kita coba ulang. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bahasan hukum tajwid kita. Semoga yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.